Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Autum Ramadhani. Saya peserta Fresh Graduate Academy. Sekarang saya sedang mengikuti pelatihan Cyber Security dengan mitra pelatihan Cisco. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan bagaimana cara kita menangkap dan melihat HTTP maupun HTTPS traffic dengan menggunakan tools Wireshark. Oke, langsung saja. Untuk peralatan yang digunakan, kita menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine. Oke, langsung saja. Saya sudah menginstalnya di VirtualBox saya. Untuk settingannya, networknya NAT. Langsung saja kita jalankan. Di sini kita menggunakan TCP dump ya, untuk mengcapture HTTP maupun HTTPS traffic. Baik, kita tunggu sebentar. Oke, kita login dengan menggunakan username analis dan password CyberOps. Oke, kita sudah di CyberOps Workstation-nya. Kita lanjut ke step 2, kita buka terminal. Kemudian kita ketik IP address. Di sini kita menggunakan interface ENP0S3 ya. Oke, langsung saja kita langsung ke command-nya. Sudo TCP dump. Ini interface ENP0S3, kemudian S0 dan W kita simpan atau outputnya kita beri nama http dump.pcap, formatnya pcap. Kita masukkan passwordnya CyberOps. Oke, kita sudah mendapatkan ini, sudah listening. Nah, untuk ini penjelasan komen-komennya tadi untuk interface dan ini yang lain-lain. Selanjutnya kita buka web browser. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Buka web browser. Kita masuk ke web Autoro Mutual. Oke, Autoro Mutual. Ini kita mengcapture HTTP terlebih dahulu ya. Kita masukkan username admin dan password admin. Login. Oke, berhasil login. Selanjutnya tutup. Oke, tutup. Kita bisa menutup web browsernya ini. Kemudian kembali ke terminal dan kita hentikan capture dengan mengetikkan Ctrl+C. Oke, step ketiga kita lihat HTTP yang telah kita capture tadi di file manager. Oke, file manager. Nah, ini file tadi yang sudah kita jalankan tadi setelah mengcapture. Kemudian kita buka dengan Wireshark. Double klik, kita buka menggunakan Wireshark. Open. Oke, selanjutnya kita filter dengan mengetikkan HTTP. Oke, setelah itu kita cari message post. Ini ya, message post. Kemudian kita lihat untuk bagian. Oke, di sini kita bisa melihat
dua bagian informasi yang ditampilkan. Oke, informasi yang ditampilkan itu ada UID yaitu admin dan password admin. Oke, ini ya. Kemudian kita bisa tutup, kita minimize, lanjut ke part 2. Part 2 kita mencoba untuk mengcapture HTTPS traffic. Oke, kita clear dulu. Untuk HTTPS komennya tetap sama, TCP dump. Untuk interface-nya ENB0S3 S0, kemudian W-nya HTTPS, tadi HTTP pcap. Oke, sudah listening. Kemudian kita minimize, buka web browser. Oke, kita sekarang menggunakan NetAcad ya, NetAcad. Oke, kita login. Oke, login. Kemudian saya masukkan email saya. Kemudian password saya juga. Oke, sudah masuk. Kemudian kita bisa menutup web browsernya, dan kita kembali ke terminal untuk menyetop atau menghentikan TCP dump tadi. Oke, kemudian kita buka HTTPS capture. Oke, baik, ini HTTPS yang telah kita capture ya, kita buka. Kemudian kita masukkan filternya TCP port sama dengan 443. itu untuk port HTTPS ya. Oke, sudah difilter. Kemudian kita cari aplikasi data. Baik, ini aplikasi data. Kemudian kita bisa melihat di sini. Oke, datanya telah di-encrypt ya kalau kita menggunakan HTTPS. Ya, datanya di-encrypt semua. Jadi kita tidak bisa langsung melihat data seperti tadi dengan menggunakan protokol HTTP. Data yang dilihat itu masih bisa dibaca. Namun kalau kita menggunakan HTTPS, datanya telah di-encrypt. Oke. Is the application data in a plain text? Oke, datanya itu berbentuk huruf dan angka ya, secara acak ya, telah dienkripsi. Oke, kita tutup, close window. Kemudian ada reflection question. Oke, what are the advantages of using HTTPS instead HTTP? Oke, keuntungan kita menggunakan HTTPS daripada HTTP. Untuk HTTPS itu mempunyai sistem keamanan yang lebih aman atau lebih baik daripada HTTP. Keduanya ini itu berguna bagi pengguna di jaringan internet. Kemudian perbedaan antara HTTPS dan HTTP itu terletak pada sistem keamanan yang dapat ditransmisikan menggunakan protokol tersebut. Jadi maksudnya itu
perbedaannya itu terletak pada sistem keamanan data yang ditransmisikan gitu maksudnya. Kemudian HTTPS itu menjamin keamanan data yang ditransmisikan, sedangkan HTTP tidak. Seperti contohnya tadi, saat kita menggunakan HTTP, kemudian kita menggunakan toolsware, data yang kita capture itu bisa langsung dibaca, sedangkan menggunakan HTTPS, data yang kita capture itu telah terenkripsi. Kemudian HTTPS itu mempunyai 3 aspek istilahnya sebagai pertimbangan keamanan. Jadi yang pertama itu ada autentifikasi server, kerahasiaan data, dan integritas data. Kemudian perbedaannya juga kalau HTTPS itu menggunakan port 443 dan HTTP menggunakan port 80 untuk settingan default. Kemudian untuk SSL atau Secure Socket Layer itu terdapat pada HTTPS. Fungsinya itu untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan dari server ke klien. Jadi seperti tadi, saat kita melihat menggunakan HTTPS, datanya terenkripsi maksud saya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Are all website? Oke, apakah semua website yang menggunakan HTTPS dapat dipercaya? Belum tentu, karena bisa jadi kalau ada orang yang di balik website tersebut atau seperti adminnya lah, itu bisa menyalahgunakan data. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Jadi data yang kita kirim ke website yang menggunakan protokol HTTPS itu belum tentu aman. Untuk itu maka disarankan kita untuk mencari tahu terlebih dahulu apakah website yang kita gunakan itu dapat dipercaya atau tidak. Atau kita bisa searching ke Google apakah website tersebut benar-benar dapat menjamin keamanan data kita. Kita juga bisa cari tahu misal tentang riwayat website yang kita gunakan. Misal website itu pernah dibobol kah, atau datanya pernah disalahgunakan kah, seperti itu. Baik, sekian presentasi atau demo dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.